Jadi saya ulang bahwa jika vektor kolom A membentuk himpunan ortonormal dari A vektor-vektor di dalam Rm, maka A transpos A sama dengan identitas. Ya kan? Tadi kan ada teoremanya Q transpos Q, A transpos A sama dengan identitas. Dan penyelesaian untuk masalah ini kuadratik ini menjadi, tadi kan harusnya begini, ya kan? Sehingga kita bisa selesaikan X topi sama dengan A transpos B. Kenapa? Karena di sini identitas. Jadi lebih simpel kan? Nah inilah yang mau dituju dari proses ortonormal. Oke, beberapa teorema ini sebenarnya breakdown dari penjelasan, dan seperti saya sampaikan bahwa teorema-teorema ini biasanya kita gunakan untuk ngitung. Dihitung kita gunakan rumus-rumus atau apa yang ada di teorema-teorema. Ada baca beberapa teorema yang ada. Oke. Gitu. Atau kita baca saja. Hanya ada sedikit teoremanya. Teorema ini 557. Misalkan S adalah ruang bagian dari ruang hasil kali dalam V, dan misalkan X adalah anggota dari V, maka atau misalkan kita tambah X1, X2 sampai Xn adalah basis ortonormal di S. Jika jadi X1, X2 sampai Nm basis dari S. Jika P sama dengan sigma Ci Xi. Ini apa ini? Independensi. Apa ini? Kombinasi linear kan sebenarnya. Oke, di mana C-nya Xi X, Xi hasil kali dalam. Oke. Maka P min X itu elemen dari komplement S, komplement ortogonal S. Seperti ini sebagai gambar. Buktinya saya serahkan ke Anda. Berdasarkan hipotesis dari teorema 557, teorema 558 mengatakan P adalah elemen dari S yang paling dekat dengan X, yaitu X min Y, Y min X norm lebih besar dengan P min X norm untuk setiap Y tidak sama dengan P di dalam S. Ini menjadi menyatakan apa? Ketunggalan ya. Akibatnya, misalkan S adalah sebuah ruang bagian tak nol dari Rm, dan misalkan B itu anggota dari Rm ya. Jika U1, U2 sampai UK adalah sebuah basis ortonormal di S, dan U sama dengan U1, U2 sampai UK, maka proyeksi P dari B pada S diberikan P U transpos B. Nah, ini memberikan rumus proyeksi ya. Nah, menurut teorema 558 kita bisa buktikan. Bukti saya serahkan ke Anda lagi, saya tinggalkan Anda. Itu beberapa teorema. Kemudian kita sebenarnya teori-teori ini vektornya bisa berupa fungsi, bisa berupa polinom ya. Dan itu disitulah justru banyak bermanfaatnya di pendekatan teorema geometri, topologi untuk kasus kita ini. Ini aplikasinya yaitu transformasi Fourier. First Fourier transform FFT itu sangat terkenal, digunakan untuk banyak hal. Untuk mengekstrak data, mengenali objek tertentu. Ya, first Fourier transform. Konsepnya dari sini. Oke, ini diterjemahkan transformasi Fourier cepat. Namanya first Fourier transform atau disingkat FFT. Oke. Kita lanjutkan dengan proses ortogonalisasi Gram-Schmidt. Nah, tadi kan kita ngomongnya masalah ortonormal, himpunan ortonormal, basis ortonormal. Nah, bagaimana kita membangun basis ortonormal untuk ruang hasil kali dalam V berdimensi N? Jika kita mempunyai
kita memulai dengan basis X1, X2 sampai Xn, maka metode yang terlibat menggunakan proyeksi dan membangun sebuah basis ortonormal U1, U2 sampai UN. Jadi kita lakukan proyeksi, kemudian dibangun basis ortonormal. Gitu. Kita membangun U, di mana U itu adalah rentang dia rentang U1, U2 sampai UK. Dia sama dengan ketika kita gunakan X, X1, X2 sampai XK. Untuk K1 sampai N, maka kita mulai proses dengan U1 sepernom dari X1 kali vektor X1. Rentang U sama dengan rentang X1. Karena U1 adalah vektor satuan dengan skala X1, misalkan P1 dilambangkan dengan proyeksi X2. Maka rentang X sama dengan rentang U1. Ini bisa kita dapat dari teorema 557. Perbaikan bahwa X2 min tidak sama dengan 0, gitu. Dan seterusnya untuk pembuktian. Nah, kemudian kita lihat proses Gram-Schmidt. Kita punya X1, X2 sampai Xn adalah basis untuk ruang hasil kali dalam V. Misal U1 sama dengan per X1 nom kali X1 yang didefinisikan di U1 sampai UN secara rekursif. Nih adalah proyeksi dari XK plus 1 pada rentang U1 sampai UK. Himpunan U1 U2 adalah basis ortonormal untuk V. Ini basis ortonormal untuk V. Bukti saya tinggalkan ke Anda, semoga Anda bisa mengikutinya dengan baik. Oke, nanti untuk perhitungan kita perlukan faktorisasi Gram-Schmidt. Saya agak percepat saja. Nah, kemudian kita punya teorema. Nah, nanti kita mengalami dekomposisi matrik. Ini teoremanya. Jika adalah sebuah matrik M kali N dengan rang N, dari rang N, maka penyelesaian untuk masalah kuadratasi AX sama dengan B diberikan X topi sama dengan R inverse Q transpose B, di mana QR adalah matrik-matrik yang diperoleh dari pemfaktoran yang diberikan pada teorema 562. Penyelesaian X topi dapat diperoleh dengan menggunakan substitusi balik, menyelesaikan R sama dengan Rx sama dengan Q transpose B. Bukti saya serahkan ke Anda. Nah, nanti ada proses, ini tadi adalah proses teorema ini, ya, menghitung Q. Kemudian proses Gram-Schmidt, itu proses Gram-Schmidt. Ada Gram-Schmidt yang dimodifikasi, dia algoritmanya seperti ini. Tolong dibahas, dan untuk bahasan kita mengenai apa nih judulnya, ortogonalitas, sampai sini aja. Untuk ke belakangnya saya tidak akan bahas, dia lebih banyak contoh dan aplikasi. Terima kasih untuk ini.